Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diangkat dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 19. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami persilahkan pada saat ini menaungi hati dan pikiran kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 19, beginilah bunyinya. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita dengarkan dengan tema perubahan yang akan dilakukan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari apa yang sudah kita baca di dalam nas tadi, dan Tuhan Yesus di ayat 6 sudah berkata, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Perkataan ini Tuhan Yesus sampaikan ketika ia melihat beberapa orang memperbincangkan keindahan bait Allah yang sedang mereka lihat. Namun Tuhan Yesus menyatakan pernyataan ini dengan maksud bahwa segala sesuatu akan berlalu. Segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak abadi. Akan ada waktunya perubahan terjadi. Akan ada saatnya bait Allah yang indah itu akan runtuh. Artinya saudara-saudari, bahwa Tuhan akan melakukan perubahan. Kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat 17, di sana sangat jelas dituliskan bahwa Tuhan berfirman, "Sebab sesungguhnya
Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari hal ini tentu kita sudah dapat memahami bahwa perubahan pasti akan dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana kehidupan kita sekarang ini tentu akan mengalami perubahan pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1, bahwa segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi gambaran yang jelas kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada yang kekal dan abadi. Dan Tuhan pasti akan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan kehendaknya, yakni Ia akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana orang-orang yang hidup di dalam langit dan bumi yang baru itu adalah orang-orang yang selalu setia kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari nas yang sudah kita baca tadi, yaitu dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 19, diperlihatkan pula kepada kita bahwa sebelum perubahan itu akan terjadi, yakni sebelum langit yang baru dan bumi yang baru itu dijadikan oleh Tuhan dengan sempurna, maka akan ada tanda-tanda atau proses dari awalnya perubahan itu. Yang pertama, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan para murid akan ditangkap serta dianiaya. Beberapa orang dari antara mereka akan dibunuh, dan mereka akan dibenci semua orang hanya karena mereka mengikut Tuhan Yesus. Mereka akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dipenjarakan, dihadapkan kepada raja-raja dan kepada penguasa-penguasa. Bahkan orang tua, saudara-saudara, kaum keluarga dan sahabat-sahabat mereka juga akan turut melakukan tindakan ini kepada mereka. Tetapi terhadap semua perbuatan ini, saudara-saudari, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka agar mereka tetap bersaksi. Keadaan yang sulit itu harus menjadi waktu bagi mereka untuk menyampaikan kesaksian tentang Tuhan, kuasa serta kebenarannya kepada semua orang. Selanjutnya juga dikatakan bahwa mereka harus menetapkan di dalam hati mereka supaya mereka tidak lebih dahulu memikirkan pembelaan. Sebab Tuhan Yesus sendiri akan memberikan kata-kata hikmat kepada mereka, sehingga mereka tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawan mereka. Jadi saudara-saudari, kepada murid-murid itu Tuhan Yesus berpesan agar mereka tetap bersaksi di tengah-tengah situasi yang sulit yang kelak akan mereka alami. Dan di dalam hal itu mereka harus tetap bersaksi dan tidak memikirkan pembelaan diri mereka. Mereka harus tetap bertahan, sebab Tuhan Yesus yang memberi jaminan kepada mereka. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan sehelai rambut pun dari kepala mereka akan hilang. Kalau mereka tetap bertahan, maka mereka akan memperoleh hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara-saudari, akan terjadinya penyesatan, peperangan, dan pemberontakan sebagai tanda-tanda dan proses menuju perubahan, yakni langit dan bumi yang baru yang akan Tuhan ciptakan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Gempa bumi yang dahsyat akan terjadi. Penyakit sampar yang muncul di berbagai tempat, musibah kelaparan,
hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit pun akan terjadi. Tetapi terhadap semua peristiwa ini, saudara-saudari, Tuhan Yesus kembali berpesan kepada para murid-Nya agar mereka tetap bersikap waspada dan tidak terkejut. Mereka harus sadari dan percayai bahwa semua itu memang harus terjadi terlebih dahulu untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal memahami perubahan yang akan dilakukan oleh Tuhan ini, yakni ketika Tuhan berfirman bahwa Ia akan menciptakan langit baru dan bumi yang baru, maka kita hendaknya memahami bahwa Tuhan melakukan renovasi, perbaikan terhadap segala sesuatu yang telah Ia ciptakan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai murid-murid Kristus pada masa kini, hendaknya kita menjadi murid yang tetap bertahan kalaupun perubahan itu sedang dilakukan oleh Tuhan atas kehidupan ini. Terlebih lagi ketika kita banyak menyaksikan munculnya berbagai jenis penyakit pada zaman sekarang ini. Munculnya atau terjadinya gempa bumi. Munculnya peperangan, pemberontakan, dan terjadinya penyesatan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Maka kita hendaknya menyikapi semuanya itu dengan memahami bahwa itulah tanda-tanda dan itulah proses yang dilaksanakan oleh Tuhan menuju perubahan kehidupan yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita menghadapi berbagai jenis penderitaan pada masa sekarang ini, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya tersebut, maka kita hendaknya juga bersyukur. Karena ketika kita diberi waktu, masih diberi kesempatan menghadapi semua itu, maka sesungguhnya saudara-saudari, kita adalah orang-orang yang diperkenankan Tuhan untuk masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru yang akan diciptakannya. Jadi kita harus bersyukur. Sekalipun kita mengalami berbagai macam penderitaan, kita harus tetap bertahan. Sebab dengan tetap bertahan sebagai umat-umat Tuhan yang setia, itulah yang akan menjadi jalan kita untuk menikmati kehidupan yang baru yang akan diciptakan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan adalah langkah menuju perubahan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini kepada kita. Penderitaan adalah langkah menuju perubahan. Karena itu, penderitaan itu hendaknya dipahami sebagai sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak kita harapkan, dalam menyaksikan segala sesuatu yang mengejutkan hati kita, baiklah kita tidak terkejut, baiklah kita bersikap waspada, baiklah kita tetap bertahan sebagai murid-murid Tuhan yang setia. Apabila kita dianiaya, ditangkap, dihujat, dihianati, baiklah kita tidak memperjuangkan pembelaan kita, tetapi kita tetap bersaksi, menyaksikan, menyatakan pengenalan kita tentang Tuhan dan pengenalan kita tentang kuasa serta kebenaran-Nya kepada semua orang.
Jadi saudara-saudari, apabila kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dihujat, kita digosipi, kita dihianati oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan oleh orang-orang terdekat kita, hendaknya kita tidak terlalu cepat tersinggung atau sakit hati. Hendaknya kita tidak terlalu cepat menyikapi semua itu dengan emosi atau amarah kita. Baiklah kita tetap menyikapi semuanya itu berdasarkan firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Mari kita pahami bahwa semua itu terjadi sebagai tanda-tanda perubahan yang akan dilakukan, dikerjakan, diciptakan oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Jalanilah segala penderitaan, jalanilah segala kesusahan, jalanilah segala penganiayaan. Jangan takut ketika kita mendengar bagaimana musibah yang terjadi di daerah, di tempat orang lain berada. Janganlah kita gentar, tetapi baiklah kita tetap setia kepada Tuhan dan tetap bersyukur hanya kepadanya. Perubahan yang akan dilakukan oleh Tuhan adalah perubahan yang menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan oleh Tuhan adalah perubahan yang sangat indah, melebihi keindahan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Perubahan yang akan dilakukan oleh Tuhan adalah perubahan yang sangat baik, sangat indah, melebihi segala yang baik dan segala yang indah menurut pandangan mata kita manusia selama kita di bumi ini. Oleh karena itu, percayalah dan ikutilah segala proses maupun tanda-tanda dari perubahan itu. Sebab sesungguhnya ketika kita ikut serta menikmati, merasakan penderitaan ataupun tanda-tanda dari proses perubahan itu, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang diperkenankan Tuhan untuk masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru yang akan diciptakannya bagi kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kebenaran firman-Mu sudah kami dengar dan kami renungkan. Ajari kami untuk memahaminya dengan lebih baik lagi, dan tuntun kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami akan tetap mengingat bahwa akan ada perubahan yang Engkau lakukan atas kehidupan ini, yakni Engkau akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, kehidupan yang baru bagi tiap-tiap orang yang tetap setia kepadamu. Biarlah kami berlaku setia kepadamu ya Tuhan, sehingga kami benar-benar layak menikmati perubahan dan menikmati kehidupan yang baru yang hendak Engkau sediakan bagi setiap orang yang setia kepadamu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maka kasih karunia dari Allah Bapa kita yang di sorga, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang selalu memelihara dan memperlengkapi kamu sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom kepada kita semua.